Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai praktikum kelarutan sebagai fungsi suhu dengan anggota kelompok yaitu Kuniwardatus Solihah, Laila Rahma Hidayah, dan saya sendiri Maulid Syah Kalam Arba'ah. Pokok bahasan yang akan dibahas pada percobaan KSFS ini yaitu nanti ada pendahuluan, uraian penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Yang pertama, kelarutan. Kelarutan merupakan jumlah zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut sampai membentuk larutan jenuh. Prinsip Le Chatelier yaitu jika sesuatu perubahan dilakukan pada sistem dalam kesetimbangan akan terjadi reaksi yang melawan perubahan tersebut. Lalu untuk reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap panas dan pada reaksi endoterm ini memiliki delta H yang positif. Sedangkan untuk reaksi eksoterm merupakan penurunan keseluruhan entalpi dicapai dengan pembentukan panas, di mana pada reaksi eksoterm ini delta H-nya negatif. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada percobaan KSFS ini yaitu ada alatnya ballpoint, termometer alami, gelas plastik, spuit, kertas HVS, penggaris, baskom, dan sendok. Sedangkan untuk bahannya ada es batu, asam cuka, air, buah naga, dan baking soda. Langkah kerja untuk praktikum membuat larutan asam asetat yaitu yang pertama, memasukkan air sebanyak 120 ml dan asam cuka sebanyak 40 ml. Yang kedua, melakukan titrasi dengan mengambil larutan asam cuka sebanyak 10 ml dan dimasukkan ke dalam gelas kosong. Yang ketiga, meneteskan indikator alami 4 tetes dan aduk hingga homogen. Yang keempat, titrasi larutan asam asetat menggunakan baking soda sehingga gelembung habis dan mengalami perubahan warna menjadi merah muda. Lalu langkah kerja uji konsentrasi larutan baking soda variabel es batu setengah mencair. Yang pertama, mengukur suhu pada es mencair menggunakan termometer alami selama 15 menit. Lalu yang kedua, mengambil baking soda sebanyak 10 ml dan memasukkan indikator alami sebanyak 4 tetes. Lalu yang ketiga, melakukan titrasi larutan baking soda menggunakan larutan asam asetat yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi dilakukan hingga gelembung habis dan mengalami perubahan warna menjadi warna merah muda. Reaksi yang terjadi pada titrasi asam asetat dengan baking soda yaitu NaHCO3 ditambah CH3COOH akan menjadi CH3COONA plus H2O dan CO2. Selanjutnya akan dibahas oleh Kuni. Baik, selanjutnya yaitu uji konsentrasi larutan baking soda variabel air dingin. Yang pertama, mengukur suhu pada air dingin menggunakan termometer alami selama 15 menit. Kemudian, mengambil baking soda 10 ml dan memasukkan indikator alami sebanyak 4 tetes. Kemudian, langkah yang ketiga, melakukan titrasi larutan baking soda menggunakan larutan asam asetat yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi dilakukan hingga gelembung habis dan mengalami perubahan warna menjadi merah muda. Untuk reaksi yang terjadi pada titrasi asam asetat dengan baking soda yaitu NaHCO3 ditambah CH3COOH menjadi CH3COONA ditambah H2O ditambah CO2. Lalu langkah kerja untuk uji konsentrasi larutan baking soda variabel suhu ruangan yang pertama, mengukur air pada suhu ruang menggunakan termometer alami selama 15 menit. Yang kedua, mengambil baking soda 10 ml dan memasukkan indikator alami sebanyak 4 tetes. Yang ketiga, melakukan titrasi larutan baking soda menggunakan larutan asam asetat yang telah diketahui konsentrasinya. Titrasi dilakukan hingga gelembung habis dan mengalami perubahan warna menjadi merah muda.
reaksi yang terjadi pada titrasi asam asetat dengan baking soda yaitu NaHCO3 ditambah CH3COOH bereaksi menjadi CH3COONA plus H2O plus CO2. Untuk hasil percobaannya, di sini ada 3 tabel di mana hasil percobaan ini agak berbeda, tetapi perbedaannya itu hanya kecil, sehingga berdasarkan dari 3 tabel ini dapat disimpulkan atau dapat dibahas adanya perbedaan suhu ini terjadi untuk mengetahui kelarutan baking soda dengan suhu yang berbeda-beda. Lalu dapat diketahui juga berdasarkan dari tabel yang ada di atas ini, kelarutan dari baking soda ini semakin tinggi seiring dengan kenaikan suhunya. Sehingga sesuai dengan prinsip Le Chatelier, yaitu kelarutan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan temperaturnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk suhu 10,2, lalu ada suhu 20,4 dan 28,7. Bisa dilihat untuk kelarutannya semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi pula kelarutannya. Dari ketiga tabel yang sudah atau ketiga data yang sudah kami miliki, ini sesuai dengan prinsip dari Le Chatelier. Kemudian, baik, di sini ada pembahasan terkait grafiknya, yaitu ada grafik hubungan antara ln MS dengan 1/T. Pada garis grafik tersebut yang menunjukkan slope adalah min delta HDS di per RT dan intercept dari C, sehingga diperoleh Y sama dengan minus 2195,5X ditambah 2,53 dengan nilai delta HDS sebesar 18.033,84 kJ per mol. Berdasarkan nilai delta HDS didapatkan nilai yang positif sehingga termasuk ke dalam reaksi endotermik. Kesimpulan pada praktikum KFSF yaitu kelarutan baking soda meningkat seiring dengan meningkatnya suhu larutan. Lalu panas kelarutan yang bernilai positif akan membuktikan bahwa reaksi bersifat endotermis, yaitu reaksi menyerap kalor dengan nilai delta HDS sebesar 1833,84 kJ per mol. Dan reaksi yang terjadi adalah reaksi endotermik. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.